Halo para mahasiswa, apa kabar? Saya harap Anda semua dalam kondisi baik. Dan saya perkenalkan, nama saya Joni Rusdianto, pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi atau Organization Behavior. Hari ini saya akan menyampaikan tentang topik yang mungkin akan membuat Anda penasaran. Ya, kenapa? Karena banyak fakta bahwa di dalam organisasi yang bisa berhasil, itu bisa tercapai karena tercipta sesuatu yang namanya teamwork. Nah, di dalam ulasan kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang teamwork. Teamwork memang mudah diucapkan, tetapi ternyata banyak teamwork itu berjalan dan tidak memberikan hasil. Nah, pertanyaan kita yang paling sederhana adalah bagaimana kalau kita bekerja dalam sebuah teamwork itu, apa saja yang perlu kita pahami, apa saja yang perlu kita persiapkan, apa saja yang harus kita korbankan untuk supaya teamwork itu memberikan kinerja atau hasil yang maksimal. Hari ini kita akan spesifik mempelajari tentang teamwork dan saya akan memulai dengan pembahasan kita mulai mengenal apa itu teamwork. Ya, why we have to learn teamwork. Ya, padahal di dalam organisasi, teamwork itu adalah sebuah kelompok yang seringkali juga kita sulit membedakan apa sih bedanya tentang teamwork dengan kelompok. Oke, sekarang saya akan lebih spesifik lagi bahwa keluaran daripada ulasan kali ini tentang teamwork adalah bagaimana Anda bisa memahami, Anda harus bisa menyesuaikan diri, Anda harus bisa beradaptasi, sehingga nanti suatu saat ketika Anda bekerja dalam sebuah teamwork, Anda bisa menghasilkan hasil dan kinerja yang optimal melalui suatu proses yang sederhana, yaitu bagaimana Anda bisa bekerja melalui sinergi yang optimal. Nah, para mahasiswa yang saya cintai, ya, sekarang kalau saya menanyakan langsung kepada Anda semua, ya, kenapa teamwork itu penting? Maka berarti kita harus memahami apa itu definisi teamwork. Nah, Anda sudah tahu definisi teamwork? Ya, mungkin Anda bisa memahaminya, tapi saya akan jelaskan bahwa teamwork secara spesifik menurut Robin itu adalah memang kumpulan orang-orang. Tapi kumpulan orang ini dibedakan dengan pemahaman kumpulan orang-orang dalam arti organisasi, di mana kalau kumpulan orang-orang dalam tim itu pasti yang dikerjakan lebih spesifik, ya, terarah, dan membutuhkan sinergisitas yang lebih kompak atau kebersamaan yang kompak dari orang-orang di dalam tim itu untuk mencapai hasil yang nyata. Lebih lanjut, Robin dan juga mungkin banyak literatur mengatakan bahwa tim itu sebetulnya apa sih? Gitu ya. Nah, tim itu bisa kita lihat T-E-A-M atau T-I-E-M. T itu adalah together. E adalah everyone achieve more. Jadi kalau kita lihat dari kalimat bahwa together everyone achieve more, itu berarti kalau kita bisa bekerja dalam sebuah teamwork dan kita berhasil, dipastikanlah bahwa kinerja yang akan dicapai akan lebih baik daripada kita bekerja bukan dengan teamwork. Mahasiswa yang terhormat, yang terkasih, sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Bagaimana sebuah teamwork itu bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Mari, mungkin Anda pernah melihat film, ya, film yang paling terkenal dan mungkin sudah Anda lihat, film-film seperti The Avengers. Di situ ada tokoh-tokoh Iron Man, ada Hulk, ada Wonder Woman, macam-macam dan sebagainya. Terus mereka menghadapi suatu musuh. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam film itu, selama proses itu ternyata mereka mengalami banyak hambatan-hambatan di antara anggota mereka sendiri sebelum mencapai suatu hasil. Nah, ini berkait dengan bagaimana efektivitas yang
harus dicapai oleh teamwork itu ya, untuk mencapai dan harus disadari oleh semua anggota tim. Nah, saya akan menjelaskan bahwa efektivitas sebuah tim itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah teamwork itu adalah kerja kolektif. Jadi kalau kita bicara tentang kerja kolektif, berarti apa? Ini bukan kerja individu. Nah, karena bukan kerja individu, berarti antara individu satu dan individu yang lain itu harus ya, mereka bisa bersama-sama bersinergi, dan itu bukanlah hal yang mudah. Karena ini merupakan kerja yang kolektif. Nah, karena merupakan kerja yang kolektif, hasilnya pun adalah hasil yang kinerja yang kolektif. Karena itulah di dalam teamwork itu antara satu individu dan individu yang lainnya itu tidak boleh sekali-kali mengatakan ini adalah hasil kerja saya, tapi ini adalah hasil kerja kita. Nah, kemudian antara satu individu dan individu yang lain, mereka harus bagaimana? Maka jawabnya adalah mereka harus bisa bekerja secara bersinergi. Nah, mungkin Anda sering mendengar kata sinergi. Sinergi itu apa sih? Ya. Sinergi itu adalah secara definisi, ya, itu dijelaskan sebagai ya, bersatunya kekuatan-kekuatan menjadikan suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau secara matematik, ya, itu bisa kita ibaratkan sinergi itu adalah 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi 5 atau mungkin 10 dan sebagainya. Jadi sekarang kalau individu-individu di dalam tim itu ternyata dia bersatu itu harusnya logikanya ya, kekuatan yang ada di dalam di dalam tim itu akan menjadikan mereka mampu ya, untuk menghasilkan karya yang lebih baik asalkan mereka bisa bekerja secara sinergi. Bekerja secara sinergi itu tidak mudah. Karena apa? Di dalam tim itu setiap individu itu harus tahu pekerjaan masing-masing. Jadi salah kalau kita memahaminya bahwa di dalam sebuah teamwork itu satu orang itu bekerja dan juga harus memperhatikan orang lain bekerja. Bukan satu orang bekerja, yang lain bekerja, tapi mereka bekerja dengan satu keterpaduan. Nah, itu yang paling sulit di dalam organisasi. Karena apa? Di dalam organisasi, teamwork yang selalu dibentuk, yang mempunyai tujuan yang khusus yang ingin dicapai, itu membutuhkan yang utama adalah saling kebersamaan, kekompakan, saling mengerti, saling menghormati, sehingga mereka benar-benar menjadi satu dan bukan lagi adalah kumpulan individu saja. Nah, kemudian mereka bekerja, mereka harus saling bertanggung jawab, dan yang paling utama adalah di dalam teamwork itu mereka harus sama-sama menyadari antara satu dan lainnya itu bahwa mereka adalah merupakan bagian dan mereka bersatu dalam sebuah kekompakan. Disitulah pasti akan terjadi yang namanya efektivitas tim. Coba sekarang bayangkan, kalau kita melihat sepak bola, itu ada 12 orang yang mereka harus bekerja secara tim. Ya. Sama juga kalau kita membangun sebuah rumah. Rumah kalau dibangun satu orang dan itu ternyata tidak bekerja dalam satu frame atau satu karakter tim, ya pasti mungkin rumah itu akan berdiri tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Demikian juga ya, kalau kita bicara tentang tim, maka yang paling utama untuk efektif tim adalah sinergi. Nah, mahasiswa yang terkasih, marilah kita melihat video tentang efektivitas teamwork yang terjadi pada Formula 1. Anda bisa tahu bagaimana tim Formula 1 yang bukan pengemudinya itu harus berusaha mati-matian mengganti ban dan mengisi bensin dan kemudian hanya dalam waktu kurang lebih 7 detik. Mari kita lihat video tersebut.
Nah, mahasiswa, setelah Anda melihat video tadi, ya, bagaimana kesimpulan Anda melihat isi dari video tadi? Anda melihat bahwa setiap individu harus ya mengerjakan apa yang dia ditugaskan kepadanya, ya, tapi mereka bisa bekerja secara sinergi. Nah, itu yang Anda bisa lihat dari video tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam entrepreneur.